Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Surya pada video ini. Kali ini Ibu Surya akan menyampaikan pembahasan tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan para siswa dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel ini. Mari kita awali dengan pengertian pertidaksamaan linier satu variabel. Pengertian pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan tersebut diantaranya adalah lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Mana saja kalimat-kalimat yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh yang pertama, X ditambah 1 lebih besar dari 7. Contoh yang pertama ini memenuhi syarat sebagai pertidaksamaan linier satu variabel karena terdapat satu variabel yaitu X dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan lebih besar dari. Contoh yang kedua, 2M dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 15. Ini juga memenuhi persyaratan pertidaksamaan linier satu variabel dengan variabel M tanda ketidaksamaannya lebih besar atau sama dengan. Yang ketiga, kita lihat di sini meskipun ada variabel yang terpisah di ruas kiri dan ruas kanan, tetapi karena variabelnya sejenis, maka ini disebut juga pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh yang keempat, kita lihat ada 3A dikurangi B. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yaitu A dan B, sehingga tidak memenuhi syarat atau disebut juga bukan PTLSV. Yang kelima di sini ada X kuadrat ditambah 5X kurang dari atau lebih kecil dari 14. Ada variabel X berpangkat 2. Sedangkan di sini ada variabel X berpangkat 1. Sehingga ini juga bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel itu bisa dengan menambah, mengurangi, mengalihkan atau membagi pada kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita lihat yang pertama, kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Contohnya, X dikurangi 4 lebih kecil dari 6. Kita selesaikan dengan cara menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita tulis di sini kedua ruas ditambah dengan 4.
Tujuannya adalah supaya ruas kiri tinggal tersisa variabelnya saja. Selanjutnya kita operasikan. X dikurangi 4 ditambah 4 ini menjadi 0, sehingga tinggal X saja. Lebih kecil dari 6 ditambah 4, berarti kalau dioperasikan sama dengan 10, sehingga tertuliskan X lebih kecil 10. Nah, X lebih kecil 10 ini merupakan pertidaksamaan linear yang paling sederhana, yang ekuivalen dengan X dikurangi 4 lebih kecil dari 6. Berikutnya, kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kita berikan contohnya, 3Y lebih besar dari 12. 3Y artinya 3 kali Y. Supaya variabel di ruas kiri tinggal Y saja, maka ini masing-masing ruas dibagi dengan 3. Kedua ruas dibagi dengan 3. Selanjutnya kita operasikan, tinggal Y lebih besar dari 4. Yang ketiga, gabungan dari keduanya, artinya gabungan dari cara 1 dan cara 2 ini sesuai dengan soalnya tentu saja. Kita lihat, 2X ditambah 3 lebih besar dari 7. Di ruas kiri ada 2X ditambah 3. Kita hilangkan dulu di 3 ini. Oleh karena itu, kedua ruas dikurangi dengan 3. Kedua ruas dikurangi dengan 3. Setelah itu kita operasikan, tinggal 2X lebih besar dari 4. Kita lihat di sini 2X koefisiennya 2, sehingga ini harus dibagi dengan 2, atau dibagi dengan 2 itu bisa juga dengan cara dikalikan dengan setengah, sama artinya. Kita lihat di sini dibagi dengan 2. Penjelasannya adalah kedua ruas dikalikan dengan setengah, atau kedua ruas dibagi dengan 2, sama saja. Selanjutnya, X lebih besar dari 2. Dari hasil operasi di atasnya tadi diperoleh X lebih besar dari 2. Contoh keempat, 3 dikurangi 2X lebih kecil atau sama dengan negatif 5. Perhatikan, 3 ini tandanya adalah positif karena di depannya di sini tidak ada tandanya. Sedangkan yang negatif adalah 2X. Selanjutnya, masing-masing ditambah dengan negatif 3, atau disebut juga dikurangi dengan 3, untuk menghilangkan 3 yang ada di ruas kiri. Kita operasikan. Perhatikan di sini negatif 2X. Negatif 2X karena di sini tadi negatif 2X. Jangan sampai yang negatifnya ini kita hilangkan. Negatif 2X lebih kecil atau sama dengan negatif 8. Selanjutnya, kedua ruas dikalikan dengan setengah atau negatif setengah, atau kedua ruas dibagi dengan negatif 2. Perhatikan di sini tanda ketidaksamaannya kita balik setelah kita operasikan.
Kita lihat catatannya. Jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik agar menjadi kalimat yang benar. Jadi setelah kita mendapatkan bilangan-bilangan yang merupakan himpunan penyelesaian ini, kita uji cobakan pada pertidaksamaan ini. Nah, kalau bilangan-bilangan yang kita peroleh itu tadi kita masukkan di sini, kemudian menjadi kalimat yang salah, maka bilangan-bilangan yang kita peroleh tadi adalah salah. Nah, supaya menjadi kalimat yang benar, maka tanda ini dibalik dan kita peroleh bilangan-bilangan yang memenuhi syarat agar kalimat pertidaksamaan tersebut menjadi kalimat yang benar jika digantikan oleh bilangan-bilangan yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Kemudian, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dan cara menggambar pada garis bilangan? Nah, untuk menggambar garis bilangan dan menentukan himpunan penyelesaiannya ini sangat bergantung pada semesta pembicaraannya. Mari kita lihat untuk berikutnya. Dari contoh yang keempat tadi, kita peroleh hasil pertidaksamaan yang paling sederhana, yaitu X lebih besar atau sama dengan 4. Nah, pertidaksamaan yang paling sederhana ini bisa kita buat menjadi bentuk himpunan penyelesaian atau garis bilangan, tentu saja dengan semesta pembicaraan tertentu. Di sini dicontohkan, jika variabel dibatasi pada bilangan cacah, maka himpunan penyelesaian tadi yang X lebih besar atau sama dengan 4 tadi bisa dituliskan seperti ini. HP singkatan dari himpunan penyelesaian, himpunan X sedemikian hingga X lebih besar atau sama dengan 4, X anggota bilangan cacah. Kalau di daftar anggotanya, siapa sajakah yang memenuhi untuk nilai X? Kita lihat, yang memenuhi untuk nilai X adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini titik-titik ini dan seterusnya ada 7, 8, 9 dan seterusnya tidak terhingga. Kenapa X di sini ada nilai 4? Karena pada penyelesaian pertidaksamaan ini X lebih besar atau sama dengan 4, jadi ada tanda sama dengannya. Oleh karena itu nilai 4 merupakan penyelesaian juga. Tidak hanya bilangan yang lebih besar dari 4, tetapi yang sama dengan 4 juga merupakan penyelesaian. Bagaimana gambar garis bilangannya? Kita lihat. Kita gambar garisnya, diberi dulu di sini ada skalanya harus sama. Saya mulai di sini dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini ke kiri dan seterusnya, ke kanan juga seterusnya, sehingga kita beri anak panah. Setelah itu kita beri noktah hitam di arsir sesuai dengan bilangan-bilangan yang kita sebutkan tadi. Pada garis bilangan ini saya tambah untuk bilangan yang diberi noktah sampai angka 8 dan seterusnya. Di sini
sampai tak terhingga, diberi anak panah tebal yang menunjukkan bahwa ini ke kanan dan seterusnya atau tidak terhingga. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dari contoh yang keempat tadi. Jadi dapat kita tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan dengan mendaftar anggotanya dan dengan menggambar garis bilangan. Kita lanjutkan. Cara praktis menyelesaikan PT-LSV. Sebenarnya ini cara yang saya sampaikan tadi, tapi kita ringkas istilahnya dengan istilah-istilah sekarang. Jadi kita pindah ruas begitu agar kita dapat dengan cepat menyelesaikan pertidaksamaan linear ini. Contohnya di sini ada 3x ditambah 4 lebih kecil dari 19. Nah, di ruas kiri di sini ada 3x ditambah 4. Nah, kita upayakan dan di ruas kiri ini nanti tinggal yang bilangan bervariabel saja, yang lainnya pindah ke kanan, sehingga ini seolah-olah positif 4 itu dipindah ke kanan. Kita lihat 3x tersisa 3x karena positif 4 pindah ke kanan menjadi negatif 4. Nah, prinsipnya apabila kita memindah suatu bilangan dari ruas kiri ke kanan atau sebaliknya dari ruas kanan ke ruas kiri, maka tandanya harus berganti. Berikutnya kita operasikan 3x lebih kecil dari 15. Setelah kita operasikan, di sini masih ada 3x. Ini harus diupayakan variabelnya berkoefisien 1, sehingga ini harus dibagi 3. Kita lihat seolah-olah 3 ini dipakai untuk membagi 15, sehingga x lebih kecil dari 15 dibagi 3. Selanjutnya x kurang dari 5 atau x lebih kecil dari 5. Kita tulis jadi x lebih kecil dari 5 disebut penyelesaian dari 3x ditambah 4 kurang dari 19. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk pertidaksamaan linear yang paling sederhana. Kalau mau kita tulis secara lengkap seperti berikut ini, karena variabel harus memenuhi bilangan asli, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena di sini x lebih kecil dari 5 dan x adalah bilangan asli. Bagaimana kalau kita tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu himpunan x sedemikian hingga x lebih kecil dari 5x anggota bilangan asli. Kita lihat kalau kita gambar pada garis bilangan. Nah, sama caranya kita buat garis bilangan, kemudian dari bilangan 1 kita beri nota. Ini saya beri nota merah. Berikutnya 2, 3, dan 4. Nah, ini saja karena yang memenuhi untuk penyelesaian hanya 1, 2, 3, dan 4 ini. Selanjutnya
Masih contoh yang kedua, 3x ditambah 5 lebih kecil atau sama dengan negatif x ditambah 13 untuk x bilangan real. Kita selesaikan. Kita perhatikan dulu, di sini ada 3x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan negatif x ditambah 13. Bilangan yang bervariabel kita upayakan berada di sebelah kiri, dan bilangan yang tidak bervariabel atau konstanta kita pindah ke ruas kanan. Kita lihat operasi berikutnya, 3x, nah ditambah x, karena tadi awalnya negatif x berada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri menjadi positif x, dan positif 5 tadi berada di ruas kiri, kita pindah menjadi negatif 5. Lalu kita operasikan 3x ditambah x itu 1x menjadi 4x lebih kecil atau sama dengan 8. Selanjutnya, nah 4 digunakan sebagai pembagi, kita peroleh nilai akhirnya x lebih kecil atau sama dengan 2. Kita kembali ke soal. X lebih kecil atau sama dengan 2 ini harus memenuhi untuk bilangan real. Nah, ada catatan di sini, bilangan real memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan sehingga tidak bisa didaftar anggotanya satu per satu. Lalu bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? Tentu saja kita tulis dalam notasi pembentuk himpunan, dan dapat juga kita gambar dalam garis bilangan. Kita lihat. Himpunan X sedemikian hingga X lebih kecil atau sama dengan 2, X anggota bilangan real. Ini mohon maaf, ini tertutup. Yang tertutup ini kalimatnya adalah bilangan real. Selanjutnya kita gambar dalam garis bilangan. X lebih kecil atau sama dengan 2 itu berada pada bilangan 2 ke kiri, lebih kecil. 2-nya masuk pada himpunan penyelesaian karena ada tanda sama dengannya, sehingga 2 masuk pada penyelesaian. Nah, bilangan yang lebih kecil tentu saja di kiri 2 dan seterusnya. Kenapa ini berbentuk anak panah? Tadi sudah disampaikan bahwa bilangan real memuat bilangan bulat dan pecahan. Jadi di setiap titik pada garis bilangan ini juga merupakan himpunan penyelesaian, sehingga gambarnya berupa garis dan kita buat tebal dengan diberi tanda anak panah ke kiri, artinya dan seterusnya. Berikutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel bentuk pecahan. Di sini Ibu hanya akan memberikan satu contoh saja. Ya, 1/5x lebih besar dari 4/2. Karena di sini ada penyebutnya yaitu 5 dan 2, dan kita upayakan penyebutnya ini hilang, maka kita kalikan dengan bilangan KPK dari kedua penyebutnya. KPK dari 2 dan 5 adalah 10, sehingga kedua ruas kita kalikan 10. Kita lihat di sini, 10 dikali 1/5x lebih besar dari 10 dikalikan 4/2.
kita operasikan, ruas kiri tinggal 2x lebih besar dari 20. Kemudian kita lanjutkan, 2 digunakan untuk membagi, x lebih besar dari 20 dibagi 2, x lebih besar dari 10. Nah, kita tulis himpunan penyelesaiannya, himpunan x sedemikian hingga x lebih besar dari 10, x anggota bilangan real. Kita gambarnya seperti ini. Pada bilangan 10 tidak kita beri arsiran karena 10 tidak termasuk pada penyelesaian. Nah, bilangan yang merupakan penyelesaian yang lebih besar dari 10. Demikian yang Ibu sajikan. Kita lihat di sini ada soal latihan, kalian bisa post kemudian kalian catat untuk belajar dan menguji diri apakah kalian sudah jelas atau belum dari penjelasan Ibu tadi melalui video yang Ibu tayangkan. Demikian penjelasan dari Ibu Surya tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Mudah-mudahan kalian dapat menyelesaikan soal-soal dan permasalahan yang terkait dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Ada kekurangan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.